Dari Net 16, 3 bulan berlalu, polisi akhirnya menggelar perkara pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia Aksaina Ahad Dori. Namun motif dan pelakunya hingga kini belum terungkap. Usai gelar perkara kemarin, keluarga Aksaina berbagi cerita kepada Net terkait perkembangan penyidikan kasus Aksaina. Dan berikut wawancara reporter Net Muhammad Syaifuddin dengan ayah Aksaina Mardoto. 26 Juni 2015 kemarin adalah tepat 3 bulan kasus ini bergulir. Kemudian Bapak hari Jumat kemarin juga telah mengikuti gelar perkara di Polda Metro Jaya ya Pak. Bagaimana hasilnya? Saya mengikuti gelar perkara, di situ dihadirkan dari sisi saya keluarga korban, kemudian dari pihak kampus, dari UI, di sana cukup banyak, 5 orang hadir gitu ya. Dari dekan Fakultas MIPA, kemudian ada dari hukum, dari keamanan, kemudian dari pihak yang lain. Dan tentunya dari pihak Polres Depok dan Polda Metro. Nah, saya dengan mengikuti gelar perkara itu, saya merasa polisi memberikan kesempatan kepada kami dan pihak UI bahwa proses yang dia jalankan adalah transparan. Kemudian kami di gelar perkara itu ditunjukkan secara detail dan lengkap bukti-bukti yang telah diperoleh, kemudian BAP dari para saksi, dan timelinenya dari apa yang dilakukan. Dan dari situ saya merasa bahwa mereka saat ini sedang bekerja dan menjamin terus bekerja untuk mengungkap kasus anak saya. Progresnya seperti apa Pak? Ya, salah satu yang saya melihat bahwa mereka membuka tabir dari kasus ini dari semua sisi. Forensik dari laptop, handphone, kemudian dari kondisi jenazah, kemudian dari surat, kemudian juga mereka juga melakukan banyak komunikasi ke pihak keluarga korban, juga ke pihak rektorat progresnya. Kemudian yang signifikan tentunya saya melihat ada penemuan bukti baru yang tentunya itu hak polisi yang mengungkapkan, tapi saya melihat penemuan ini sangat signifikan. Kemudian bagaimana dengan hasil visum? Apakah keluarga sudah mengetahui hasil visumnya seperti apa? Sebelum-sebelumnya kami memang tidak diberikan secara langsung visum, tapi dengan mengikuti gelar perkara ditampilkan di situ hasil otopsi dan visum, dan kami melihat itu memang bukti-bukti yang memang sejak awal kami melihat visum dari anak saya ini sama dengan kami lihat secara fisikal. Karena saya 2 kali melihat jenazah di siang hari saat otopsi, kemudian juga malam hari saat saya memandikan jenazah anak saya. Dan itu titik-titik lebam, kemudian bentuk-bentuk yang kondisi fisik itu sangat signifikan dari visum itu dengan apa yang saya lihat sendiri. Dengan berbagai perkembangan, polisi menemukan banyak bukti, banyak jejak lain, sehingga kesimpulan pun berubah, Pak, menjadi Aceh dibunuh. Bagaimana tanggapan Bapak? Saya alhamdulillah polisi akhirnya menemukan bukti-bukti yang mengarah pada bahwa anak saya korban pembunuhan. Dan itu pun sebenarnya juga dalam pandangan kami sebagai keluarga, waktu menganalisis di awal-awal, sejak awal kami yakin anak saya korban pembunuhan, bukan bunuh diri. Dengan beberapa hal yang janggal yang kami rasakan dan kami lihat. Dari sisi keluarga korban, saya ingin pihak polisi bisa juga melanjutkan setelah menjadi pembunuhan, mencari bukti yang semakin menguatkan, kemudian mencari motif dan semoga pelakunya segera tertangkap. Polisi menyimpulkan, Pak, pelaku pembunuhan Aceh ini lebih dari 1 orang. Sangat mungkin lebih dari 1 orang. Karena kalau melihat posisinya di danau yang seperti itu, sejak awal saya kalau 1 orang misalkan polisi kan melihat bukti-bukti misalkan ada di sepatu yang rusak gitu ya, di tumit belakangnya mungkin bekas seretan, atau kemudian di jaketnya yang hitam di siku mungkin ada bekas seretan juga. Nah, postur Aceh itu kan lumayan besar ya, tinggi di atas 170 lah. Dan beratnya juga lumayan. Kalau 1 orang sangat sulit menurut saya kalau sampai bisa melakukan semua proses gitu ya.
Kalau dugaan seperti membuat surat, kemudian mengeksekusi di satu tempat, menggeser ke danau, itu sangat sulit kalau dilakukan satu orang. Makanya dugaan kami pelakunya lebih dari satu. Adakah sosok yang mungkin Bapak curigai? Kami tidak punya hak untuk menuduh seseorang atau sekelompok. Tapi dalam ranah musibah anak kami ini, kami punya dugaan dalam konteks koridor atau radar. Pasti ini dilakukan orang dekat teman anak saya yang mengenal baik kegiatan aktivitas anak saya, dan orang ini juga dikenal baik oleh anak saya. Dan itu kan tidak jauh dari apa yang dijalani selama hidup di UI. Komunitasnya dia kan secara umum, komunitasnya dia ikut di jurusan biologi dan di keagamaan. Bapak yakin Pak kasus ini akan bisa terungkap? Saya pada awalnya terus terang aja ragu-ragu dengan perkembangan sebulan pertama, 2 bulan. Tapi melihat progres yang terakhir pada saat saya diberi kesempatan ikut gelar perkara kemarin di Polda, insya Allah saya yakin akan terungkap.